Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, dengan NIM 051542312 UPBJJ Jakarta. Pada malam hari ini saya akan mencoba praktek untuk mata kuliah jaringan komputer. Prakteknya itu sendiri yaitu tentang command prompt. Jadi di komputer itu ada yang namanya command prompt. Jadi tahap persiapannya itu menurut panduan praktikum. Jadi command prompt adalah sebuah command line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt disingkat dengan CMD ini merupakan satu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dimasukkan di CMD terkait dengan penggunaan sistem operasi Windows itu sendiri. Untuk itu langsung saja kita akan coba mulai melakukan pengujiannya, praktek dengan menggunakan command prompt. Untuk itu saya sudah siapkan, ini saya minimize lembar jawaban tugas dengan berisi identitas mahasiswa. Kemudian ada tugas tutorialnya, yaitu silahkan pelajari panduan praktek 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD. Nah, untuk itu kita dari 20 ini kita akan coba menjelaskan satu persatu. Di command prompt itu biasanya saya menggunakan Windows R, kemudian saya akan ketik CMD seperti ini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Windows Sistem 32 CMD. Bisa juga kita lewat menu Start, kemudian kita cari ini, bisa run as administrator atau langsung di Start. Ini kita tidak usah, coba lihat dulu apakah masih merekam. Tadi soalnya rekamannya mati saat di run as administrator. Jadi sebenarnya command prompt ini atau CMD ini sedang menunjukkan di mana kita sedang berada, kayak direktorinya nih. Direktorinya di C, kemudian user, kemudian Sofia itu saya Sofyan, kurang N aja. Kemudian misalkan kita mau melihat ini isinya, kita tekan saja dir, kemudian enter. Nah, ini sebenarnya folder-folder yang kita lihat dari sini juga bisa nih, file explorer. Nah, file explorer itu sama di sini, user, kemudian Sofia. Nah, ini sama, ada grade, ada musik itu. Kalau misalkan kita mau melihat yang musik, berarti kita pindah direktorinya. Nah, ini sudah bisa kita praktekkan yang CD change directory ke, misalkan ke musik. Enter. Nah, sekarang sudah ada file direktorinya berada di musik C, Sofia musik. Kemudian kita dir lagi untuk melihat. Nah, di sini ada file iTunes, direktorinya ada iTunes, berarti ada folder iTunes. Ada, misalkan kita ke folder iTunes lagi.
ini sekarang sudah ke C, user, Sofyan, musik, iTunes. Di sini ada foldernya tapi kosong. Untuk kembali kita bisa langsung tekan ini CD, kemudian titik 1, titik 2, kembali ke folder musik, terus ke CD, titik 2 lagi, kembali ke sini, atau bisa juga ke direktorinya ke C, misalkan ke C, CD, langsung kita langsung kita backslash langsung ke C, atau mau pindah direktori ke D, misalkan langsung ke D. Tuh, kita pindahin lagi ke C, direktorinya pindah ke C, seperti itu. Nah, ini untuk contoh-contoh yang CD. Berarti kita coba kita screenshot aja hasil ininya. Screenshot contoh penggunaan CD. Nomor 1. Kemudian ada perintah selanjutnya yaitu CLS. Perintah CLS. Perintah CLS itu sebenarnya adalah singkatan dari clear screen atau membersihkan layar di tulisan di command prompt-nya. Langsung saja kita contohkan. CLS kita ketik, maka dia akan CLS, ini udah benar CLS. Oh, ini salah. Nah, CLS. Oke, kita ulang lagi. CLS. Nah, dia akan hilang semuanya. CLS, clear screen. Kita coba langsung saja karena ini clear screen, jadi kita dari sini aja langsung. Clear screen. Kemudian yang ketiga, clear screen, backspace, tanda tanya. Clear the screen.
Ini tampilan bantuan untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini bantuan dasar perintah yang lebih kompleks memiliki bantuan lebih mendalam. Jadi pada saat kita klik ini, sebenarnya dia hanya notifikasi aja kalau clear the screen. Tadi kan gak ada notifikasinya, yang sekarang ada notifikasinya seperti itu. Langsung saja kita screenshot untuk yang nomor 3. Kemudian tadi dir itu untuk menampilkan, kalau dir / tanda tanya kita akan coba ya. Jadi ini dir / tanda tanya ini adalah menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada bantuan yang sebelumnya ditampilkan. Ada dir drive, pad, segala macam nih, bisa atribut, bisa press and continue. Oke, kita screenshot dari yang mana. Nah, dari sini langsung kita screenshot. Perintah dir, perintah CLS dan CD sudah bisa digunakan. Sekarang kita ke nomor 5, ipconfig. ipconfig ini kita langsung saja coba dulu, nanti baru dijelaskan. ipconfig ipconfig ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, subnet mask, gateway, hostname, terus sama sewa IP address pada network adapter yang terpasang di komputer. Biasanya untuk melihatnya tuh seperti ini. Kalau yang versi langsungnya nih, ada IP address, subnet mask, kemudian default gateway. Oke, kita langsung aja screenshot. Hanya untuk melihat IP address bisa dari sini langsung. Nah, kemudian kalau IP config yang
all itu menampilkan lebih banyak lagi. Kita coba praktekkan yang ini. Yang all itu lebih, perintahnya hampir sama, tapi ini memberikan informasi tambahan yang lebih lengkap seperti pengaturan DNS sama MAC address yang digunakan. Di sini ada Ethernet 2, di sini nih konfigurasi hostname-nya Benjo Alvarez, kemudian ada physical address, DHCP enable, ada ini yang paling penting di sini wireless LAN WiFi pakainya apa, kemudian di sini ada IP-nya, IP address, ada default gateway sama DNS. Langsung kita yang versi all-nya. Sini aja ya contohnya, kita screenshot. Kemudian yang berikutnya ada ipconfig, backspace, tanda tanya. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis dari ipconfig-nya sendiri. Misalkan kayak ini ipconfig show information, ipconfig /all show detail information, terus untuk renew, release, seperti itu ada semua di sini. Berarti kita dari sini aja screenshotnya. Nah, kemudian ada yang berikutnya, nomor 8, kita akan mempraktekkan yang rilis. Coba praktekkan yang rilis. ipconfig rilis. Keluarnya seperti ini. Jadi no operation Windows IP configuration. Jadi di sini untuk rilis itu sebenarnya adalah perintah ini digunakan untuk melepas atau mereset sebuah settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address di komputer akan jadi kosong ketika ini dikoneksikan atau dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP dari DHCP server seperti itu. Jadi langsung kita screenshot untuk yang versi DHCP ipconfig rilis.
Nah, kemudian renew, kita coba praktekkan dulu. Tadi rilis, sekarang renew. Nah, seperti ini, renew. Windows IP configuration. No operation can be performed on Ethernet while has its media disconnected. Jadi perintah renew itu digunakan untuk menetapkan IP baru pada semua adapter jaringan. Karena saya pakainya WiFi jadi tidak terkonek. Ini hanya yang pakai Ethernet atau kabelan, dimana koneksi mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi DHCP. Seperti itu. Langsung kita screenshot renew untuk yang renew. Kemudian display DNS, IP config, display DNS, kita coba dulu. Display DNS, domain name system. Nah, akan keluar panjang sekali. Ini ada banyak nih. Ada ADDR ARPA, terus ada Office, appslive.com. Jadi display DNS ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS atau domain name system, termasuk localhost yang terkoneksi, yang kita lihat paling atas ya. Coba kita ambil contoh satu aja nanti. Nah, di sini. Nih, ada di sini in ARP. Kita langsung saja untuk screenshot satu aja. Nah, kemudian ada lagi yang nomor 11, kita akan praktek IP config flash DNS flash. Kita coba. Flash DNS. Nah, flash DNS ini gunanya untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya nih. Yang tadi banyak cache-nya tuh dikosongin, jadi bisa terlihat seperti ini, mengosong cache-nya untuk dari DNS-nya. Langsung kita screenshot. Kemudian yang berikutnya ada register DNS. Register DNS. Jadi IP config yang berikutnya kita mau coba register DNS.
request of friends. Register DNS, coba begitu. Berarti harus memakai error, tidak bisa pakai titik IP config register DNS. Untuk ke registrasi DNS yang terdekat. The requested operation required elevation, mungkin karena nggak pakai LAN ya ini, tapi coba kita screenshot saja, nanti akan jadi bahan diskusi. Register DNS. Berikutnya ada instruksi atau perintah ping. Ada perintah ping. Ping itu biasanya, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa contoh ping dan jenis-jenisnya, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ping itu sebenarnya merupakan akronim dari paket internet Cooper, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk mengecek koneksi internet dari satu komputer ke komputer yang lainnya yang terhubung. Itu biasanya digunakan pada koneksi LAN atau internet biasa. Adapun untuk penggunaannya biasanya seperti ini. Misalkan di handphone saya ada IP-nya dengan alamat dengan WiFi yang sama, kita coba ping ke sini nih, ke alamat iPhone saya nih, ke handphone ping 192.168.100.165. Nah, ini adalah IP dari handphone saya. Kita akan coba ping. Nah, kalau di ping seperti ini jalan, berarti koneksinya terhubung, bisa mengirim data karena satu segmen seperti itu. Coba kita screenshot dulu. Jadi itu adalah ping, bisa kita ping ke, misalkan ping ke Google juga bisa, ping google.com. Nah, ini berarti nyambung kita ke server Google, atau langsung pakai IP-nya seperti ini. Juga kayak gitu.
Jadi kalau misalkan dia nggak nyambung, ada RTO, request time out, tulisannya destination unreachable, seperti itu. Jadi di sini ada time to live, time to live, waktu, terus ada feednya, ada reply itu. Nah, udah di screenshot. Untuk pingnya, kemudian ada net start, kita coba net start. Nah, ping juga sebelum masuk ke net start, ping itu kalau misalkan kita mau terus-terusan, kita tambahin ini bintek, jadi dia akan jalan terus sampai koneksinya itu misalkan ada terputus, loss. Jadi digunakan untuk ngelihat koneksinya dia beneran jalan terus stabil atau enggak, jalan terus sampai enggak berhenti. Itu kalau pingnya terus-terusan. Kalau untuk menghentikannya di plus C gitu kan. Nah, sekarang kita akan ke net start. Coba net start nih kita coba praktekkan. Net start. Start. Jadi net start itu, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi dari jaringan lain dan jaringan yang sedang dipakai, sama seperti task manager. Nah, seperti ini contohnya nih, kalau kita kasih instruksi, dan instruksinya nih ada stabil koneksi terjadi dan siap mengirimkan data, ada time wait itu sedang menunggu koneksi. Coba kita screenshot untuk perintah net start ini. Berisi informasi seperti task manager, tapi untuk ke jaringan, transmisi kontrol protokol. Kemudian ada tracer nih. Tracer itu untuk telusuri tracer. Kita coba tracer sekarang. Tracer artinya telusuri, bisa ditelusuri misalkan jalannya kemana aja, misalkan tracer google.com, akan trace route-nya akan kelihatan nih dari IP kita, dari yang keluar dari komputer keluar ke
perjalanannya itu jauh atau enggak. Jadi perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Bisa untuk mengirim pesan, internet control message protocol, echo request ke tujuan lain dengan time to live yang semakin meningkat. Itu bisa digunakan oleh ISP untuk melihat perangkatnya ada atau tidak, kemudian mengenai nilai latensi, kemudian juga membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan. Jadi traceroute ini jadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan, seperti itu. Langsung kita contohnya, langsung kita ini aja ya. Nah, setelah itu ada pet ping. Kita coba praktek pet ping. Pet ping adalah perintah yang digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Pet ping mempunyai kemiripan antara gabungan antara ping dan tracer. Jadi pet ping itu kita pet ping coba praktekkan. Usage pet ping loss source along, ada itunya lagi nih, yang digunakan untuk pet ping. Min n menampilkan informasi IP address dan hostname. Contoh penulisannya misalkan ini. Oke. A target name or address must be specific. Harus spesifik. Kita langsung coba. Contohnya ini kita screenshot. Typing. Setelah itu ada NS lookup, NS lookup. Coba kita lihat NS lookup. NS lookup itu adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lookup NS lookup itu lihat lookup google.com misalkan. Nah, ini addressnya 2404604003C0266. Jadi dia didiagnosa nomornya jadi kelihatan di DNS ini 216.239.38120. Langsung kita screenshot untuk perintah lookup. Kemudian ada NetSH. NetSH ini
Perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Beberapa hal yang bisa dilakukan NetSH adalah mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan lain sebagainya. Contohnya kita akan coba NetSH. NetSH coba kita mau kasih contoh NetSH. Interface IP set address name lokal area location. DHCP. Nah, ini artinya mengubah IP address utama dari statik menjadi DHCP. Seperti ini instruksinya. Nah, karena tidak ada, jadi ini masih error ya, sintak incorrect. Nanti akan kita tanyakan. Kemudian root, ada perintah root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan mempunyai 2 atau lebih router. Digunakan untuk menyusun traffic komunikasi berdasarkan IP dan subnet serta router gateway. Jadi contohnya misalkan root print aja, root print. Root print ini digunakan untuk mendapatkan perintah routing table. Nah, seperti ini. Jadi ada table kelihatan nih. Network destination, netmask, gateway, interface metric. Di sini juga ada. Jadi untuk melihat apa informasi tentang routernya gitu. Oke, coba kita print. Oke. Print screen. Informasinya. Nah, yang terakhir ada net. Jadi perintah net itu
ketika kita mengetikkan perintah net, maka kita memiliki opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, berhenti. Masing-masing opsi membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan memodifikasi. Itu seperti misalkan net time atau net LAN. Coba kita kasih perintah net view. Misalkan net view. Digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif terhubung dengan LAN. Oh, error 6118. Coba kita ganti perintahnya. Net time. Net time. Call not locate a time server. Tambahkan lagi yes. ID desktop claim akun komputer, config, continue, file, masih tampilannya seperti ini. Net yang boleh dilihat. Oke, kita coba screenshot. Yaitu adalah mungkin itu praktek dari saya untuk pelajaran command prompt pada malam hari ini untuk Bapak dosen. Semoga ini akan menjadi baik. Semoga doakan, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi dengan pembelajaran ini. Mungkin itu saja pelajaran kita pada malam hari ini tentang command prompt. Ada banyak pembelajaran yang saya dapat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.